Salam jumpa sahabat Verbum Domini yang saya kasihi. Semoga sahabat Verbum Domini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan damai, dan dalam sukacita yang penuh pasca kebangkitan Kristus. Sahabat Verbum Domini yang saya kasihi, Injil yang menemani perjalanan kemuridan kita hari ini, sabda yang menjadi teman perjalanan hidup kita, sungguh menarik. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merenungkannya, mari kita mempersiapkan diri, hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang saya kasihi, secara garis besar teks yang kita renungkan pada hari ini yaitu diambil dari Injil Yohanes bab 14. Di dalam bab 14 ada dua tema penting, yaitu tentang rumah Bapa yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14, dan juga mengenai Yesus yang menjanjikan penghibur yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 31. Kisah Injil yang kita renungkan pada hari ini ada di bagian yang kedua, yaitu Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus atau Parakletos. Roh Kudus ini bekerja sama juga seperti Kristus. Dan di dalam tema ini ada kurang lebih 6 pemberian khusus roh, yaitu yang pertama, roh menanamkan kuasa untuk melayani Yesus. Yang kedua, roh akan mempersatukan para murid kepada Yesus. Ketiga, roh mempersatukan para murid dengan Bapa. Keempat, roh mendukung ketaatan mereka yang penuh kasih terhadap ajaran Yesus. Kelima, roh yang mengajar. Dan yang keenam, roh yang akan menanamkan karunia kedamaian yang kita renungkan pada hari ini. Dikisahkan dalam Injil bagaimana Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid. Dan damai yang diberikan Yesus adalah damai yang berbeda dari apa yang diberikan oleh dunia. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah, ada apa ini? Mengapa Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid? Dikisahkan pada ayat selanjutnya bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, tetapi ia akan kembali. Tampaknya kepergian Yesus ini menjadi pukulan berat untuk para murid. Berpisah dan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi menjadikan kita gelisah, berduka dan gamang. Hidup terasa kosong dan ada yang hilang dari diri kita. Demikianlah juga yang dialami oleh para murid ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Untuk itu dia mengatakan, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Inilah kekuatan dan jaminan yang diberikan Yesus kepada para murid dan sekaligus kepada kita sekalian. Dia meminta kita untuk tidak gelisah dan gentar, karena Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kegelisahan sering membuat kita sulit bergerak, atau dalam kata yang cukup familiar untuk orang-orang muda saat ini yaitu mager. Jadi kegelisahan membuat kita mager, takut untuk melakukan sesuatu karena bayangan resiko negatif yang menunggu kita. Kegelisahan juga sering membuat kita tidak berkembang apabila kegelisahan itu tidak segera kita atasi. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat Verbum Domini, sesuai dengan sabda Tuhan hari ini, kita sekalian diajak untuk percaya kepada Allah. Allah melalui Yesus Kristus selalu menemani perjalanan hidup kita, sehingga kita sekalian sebenarnya selalu ada dalam situasi yang damai. Tetapi kedamaian itu ada di dalam Allah. Dan kalau kita menjauh dari Allah, dari dirinya, tentu kedamaian yang Ia janjikan itu tidak akan pernah ada. Menutup renungan kita pada hari ini, saya akan memberikan satu cerita singkat untuk kita sekalian. Dalam satu kesempatan, di sebuah ruangan gunting, ada seorang penggunting yang sedang menggunting rambut dari kliennya. Dan dalam proses gunting itu tiba-tiba si tukang gunting ini berkata kepada tamunya itu, "Percayakah kamu bahwa Tuhan itu ada?" Dan si tamunya ini kemudian menjawab, "Ya tentu Tuhan itu ada." Kemudian si tukang gunting ini kembali memberikan pertanyaan, "Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada perang? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada ketidaksejahteraan? Kenapa ada ketidakadilan di dunia ini?" Lalu si tamunya ini kemudian berhenti menjawab dan merenungkan dalam hatinya. Dan setelah selesai menggunting, ia kemudian membayar upah guntingnya itu, dan kemudian ia meninggalkan tempat gunting itu. Tetapi ketika sampai di depan pintu, ia melihat ada seorang gelandangan yang rambutnya sangat gondrong, sangat panjang. Dan kemudian ia berpikir sejenak dan mengajak si gelandangan ini untuk masuk ke dalam ruangan gunting tadi. Dan sampai di dalam, ia berkata kepada si tukang gunting, "Apakah kamu percaya bahwa tukang gunting rambut itu ada di dunia ini?" Lalu si tukang gunting itu sedikit terkejut, dan dia mengatakan, "Loh, saya ini adalah tukang gunting, dan kenapa kamu menanyakan seperti itu?" Kemudian si tamunya ini tadi kembali memberikan pertanyaan, "Kalau memang si tukang gunting itu ada, kenapa ada orang seperti ini? Kenapa ada orang yang rambut panjang yang tidak terurus dan tidak tergunting ini?" Kemudian si tukang gunting itu dengan sederhananya menjawab, "Iya, karena dia tidak datang kepada saya, dan andai kata dia datang kepada saya, tentu rambutnya akan saya gunting." Dan seketika itu juga si tamunya tadi berkata kepadanya, "Hal ini juga terjadi dengan Allah. Kenapa ada ketidakadilan? Kenapa ada perang? Kenapa ada ketidaksejahteraan di dunia ini? Karena orang tidak datang kepada Allah. Dan andai kata orang datang kepada Allah, tentu semua hal negatif ini akan bisa diatasi dengan baik." Jadi saudaraku yang terkasih, sahabat Verbum Domini, pentinglah bagi kita sekalian untuk selalu membangun relasi dengan Allah, sehingga janji kedamaian itu selalu terberikan dalam hidup kita, sehingga kita selalu merasakannya dan selalu kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua
dan membantu kita sekalian untuk terus mengalami kedamaian yang sejati.